Saya telah menjual perusahaan saya seharga 30 juta dolar dan memutuskan untuk merayakannya bersama putri saya dan suaminya di restoran paling mahal di Jakarta Selatan. Namun, ketika saya berdiri untuk menjawab panggilan telepon, pelayan itu berbisik kepada saya, "Sepertinya putri Anda memasukkan sesuatu ke dalam gelas minum Anda." Saya kembali ke meja, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan 10 menit kemudian. "Sebelum kita melanjutkan, silahkan berlangganan ke saluran ini dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan kami di kolom komentar." Cahaya sore menyelinap di antara pepohonan yang memagari jalan masuk saya dan atap-atap yang berwarna cerah, menciptakan garis-garis keemasan di kaca depan mobil. Saya memarkir mobil Mercedes melewati gerbang, dengan tas kerja saya di kursi penumpang seperti teman setia. 30 juta dolar. Angka itu berdentum di dada saya. Sebuah konfirmasi dari 40 tahun yang didedikasikan untuk membangun sesuatu dari nol. Perusahaan saya, hasil jerih payah hidup saya, yang diserahkan pagi itu, telah berubah menjadi jaminan keamanan untuk tahun-tahun yang tersisa dalam hidup saya. Saya memarkir mobil dan mengambil tas kerja. Kulitnya terasa hangat karena terkena sinar matahari. Rumah mewah itu berdiri di depan saya, bersinar dengan dinding putihnya. Dibeli 5 tahun lalu agar Dewi dan Budi dapat hidup dengan nyaman saat mereka mulai menata hidup. Putri saya pantas mendapatkan semua yang bisa saya berikan. Itulah yang dilakukan seorang ayah. "Dewi, Budi." Saya memanggil dari lorong. Suara saya bergema di lantai marmer. Awalnya hening, lalu saya mendengar langkah kaki dari lantai atas, suara-suara teredam. Saya berjalan ke kaki tangga, satu tangan memegang pegangan tangga, siap untuk naik dan memberi mereka kabar. "Harus malam ini." Suara Budi terdengar terpotong, memecah kesunyian dengan nada tajam. Saya terpaku. Satu kaki berada di anak tangga pertama. Bagaimana jika dia menyadarinya? Dewi menjawab dengan suara tegang dan samar. "Dia tidak akan menyadarinya. Dia percaya padamu." Itulah intinya. Saya mencengkeram pegangan tangga dengan kuat. Tiba-tiba, tas kerja terasa lebih berat dari yang seharusnya. Saya mundur. Sepatu saya bergesekan dengan marmer, dan menuju ke dapur. "Rencana apa? Mengapa malam ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu berkeliaran seperti burung nas, tetapi saya menekannya, memaksa napas saya menjadi tenang. Saya membuat kopi, tangan saya melakukan gerakan yang sudah terbiasa sementara pikiran saya berputar. Mesin kopi mendesis dan berdesis. Saya menyentuh telepon 3 kali, jari-jari saya menggantung di atas kontak pengacara saya, tetapi saya tidak menekan tombol panggil, belum. Mungkin saya salah dengar. Mungkin paranoia datang bersama kekayaan mendadak. Semua orang telah memperingatkan saya. 20 menit berlalu sebelum langkah kaki terdengar menuruni tangga. Saya memaksakan ekspresi ceria dan berbalik untuk menyambut mereka. Dewi muncul lebih dulu, tangan Budi diletakkan di punggung bawahnya, seolah-olah menunjukkan kepemilikan. Putri saya memakai riasan yang terlalu tebal untuk sore yang tenang di rumah. Senyum Budi bersinar, putih dan dibuat-buat. Saya sudah menyelesaikan kesepakatan itu. Saya meletakkan cangkir kopi saya dengan sangat hati-hati. 30 juta dolar. Dapatkah kalian percaya? Kaki Dewi meregang sedikit terlalu lama. "Itu luar biasa, Ayah." Penekanannya jatuh pada suku kata yang salah. Saya membesarkan wanita ini. Saya tahu iramanya seperti punggung tangan saya. Ini bukan kekaguman. Ini sandiwara. "Selamat." Budi melangkah maju. Tangannya terulur. "Ayah tidak. Meskipun dia telah memanggil saya seperti itu selama 5 tahun. Anda pasti senang. Saya pikir kita harus merayakan." Saya menjabat tangannya dan menghitung detik-detik sampai dia melepaskan saya. Bersama-sama, sebagai sebuah keluarga, jari-jari Dewi menemukan cincin kawinnya, memutarnya berulang kali. "Tentu saja kami sangat bangga pada ayah." Kata-kata itu terdengar hampa, seperti koin yang jatuh ke sumur kosong. Saya melihat matanya bergeser ke arah Budi, mencari izin atau instruksi. Saya tidak bisa membedakannya. "Azure Coast," kata saya, menguji mereka. Pukul 8. Saya yang traktir. Ekspresi Budi berubah. Sesuatu yang buas terlihat di balik penampilannya yang halus. Murah hati seperti biasa. Kata murah hati memiliki arti yang tidak saya mengerti. Kebencian? Antisipasi? "Ayah tidak perlu." Dewi memulai.
Dia mau. Sayang. Budi memotongnya dengan presisi yang tajam. Biarkan dia merayakan. Saya mengamati mereka berdua, memperhatikan bagaimana mereka menempatkan diri di antara tangga dan saya, bagaimana tatapan mereka bertemu dalam percakapan tanpa suara. Udara terasa aneh, seperti penurunan tekanan sebelum badai. Saya ingin putri saya ada di sana, dan kamu juga, Budi. Saya mengucapkan kata-kata itu perlahan, mencari reaksi. Tidak ada yang gentar. Makan malam masih 2 jam lagi. Saya naik ke kamar untuk bersiap-siap, melewati pintu kamar tidur Dewi yang tertutup. Ada suara-suara di balik pintu, teredam tetapi mendesak. Saya mendekat, rasa malu membakar di dada saya saat saya berusaha mendengar. Bagaimana jika seseorang melihat kita? Tanya Dewi, terdengar takut. Tidak ada yang akan menyadarinya. Semua orang akan berpikir dia hanya minum terlalu banyak anggur. Darah saya membeku. Saya tidak percaya kita. Apakah kamu ingin terus tinggal di sini? Suara Budi mengeras. Apakah kamu ingin uang itu? Kalau begitu berhentilah ragu-ragu. Hening. Lalu, Dewi, hampir hanya bisikan. Baiklah. Baiklah. Malam ini, saya menjauh dari pintu, dan bayangan saya terpantul di cermin lorong. 63 tahun, wajah percaya, mata seorang bodoh. Sudah berapa lama saya buta? Saya berjalan ke kamar saya, mengunci pintu, dan berdiri di tengah kehampaan yang mahal. Kancing manset kuno milik ayah saya menunggu di kotak beludru mereka. Saya mengencangkannya dengan jari-jari gemetar, seperti perisai untuk pertempuran yang belum memiliki nama. Di kamar mandi, saya melihat ke cermin sekali lagi dan membuat keputusan. Saya memotret gelas air saya, botol parfum saya, botol whisky saya yang utuh, tindakan paranoid yang ternyata menjadi firasat. Telepon terasa lebih berat daripada tas kerja. Periksa surat wasiat. Telepon pengacara besok. Saya membisikkan kata-kata itu dengan lantang, menjadikannya nyata. Ketika saya keluar, mengenakan jas terbaik saya menemukan mereka menunggu di pintu. Kami berjalan ke mobil dalam keheningan yang memekakan telinga. Saya mengemudikan Mercedes saya, mobil saya, kendali saya, setidaknya untuk saat ini. Dewi duduk di kursi penumpang. Budi bersandar di belakang saya, tangannya di sandaran kepala, jari-jarinya hampir menyentuh bahu saya, menandai wilayah. Saya melihat mereka di kaca spion lebih sering daripada melihat jalan. Budi menatap mata saya sekali dan tersenyum. Itu tidak ramah. Saya tahu. Malam yang indah, kata saya, memecah kesunyian yang beracun. Sempurna untuk perayaan, jawab Budi. Dewi gelisah di kursinya. Ayah, apa rencana Anda dengan uang itu? Saya mencengkeram kemudi lebih erat. Rencana apa? Hanya ingin tahu apakah Anda sudah memikirkan masa depan, surat wasiat Anda, hal-hal semacam itu. Of course I baru is on us. Semua otot di tubuh saya menegang. Kami masih 5 menit dari restoran, dan dia sudah ingin berbicara tentang kematian saya. Aneh sekali kamu menyebutkannya, kata saya, mempertahankan ketenangan. Kami memasuki jalan melingkar Azure Coast. Pelayan parkir, Markus, mendekat dengan keramahan profesionalnya yang biasa. Selamat malam, Tuan Lane. Senang melihat Anda. Senang berada di sini, Markus. Saya menyerahkan kunci, bersyukur melihat wajah yang familiar. Seseorang yang mengenal saya lebih dari sekadar target. Di belakang saya, Budi membungkuk ke arah Dewi, bibirnya hampir tidak bergerak. Ingat apa yang kita bicarakan? Saya berbalik dengan tajam. Ada apa, Budi? Reaksinya terlalu mudah, terlalu dibuat-buat. Hanya mengingatkan Dewi betapa beruntungnya kita memilikimu. Kata-kata itu seharusnya terdengar penuh rasa terima kasih. Sebaliknya, itu terdengar seperti obituari yang dibaca terlalu dini. Kami memasuki restoran, dan saya mengikuti putri dan menantu saya melalui pintu yang bisa saja menjadi pintu masuk ke makam saya. Namun saya tetap masuk, meninggalkan tas kerja saya, meninggalkan kepercayaan buta di tempatnya, mengamati segalanya sekarang dengan kejelasan seorang pria yang akhirnya mengerti bahwa dia adalah mangsa. Seorang pemandu membawa kami melewati ruang makan utama Azure Coast, melewati meja-meja tempat keluarga lain tertawa, tidak menyadari rahasia yang tersembunyi di balik penampilan mereka sendiri.
Jendela setinggi langit-langit menghadap ke Teluk Biscayne, dan lampu-lampu kota mulai bersinar di atas air yang gelap. Meja kami, di samping kaca, adalah posisi utama, dengan pemandangan yang spektakuler. Tentu saja, hanya yang terbaik untuk pria yang mereka rencanakan untuk hancurkan malam ini. Saya menarik kursi untuk Dewi, kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Dia duduk tanpa menatap mata saya. Budi merebut kursi yang menghadap ke ruangan, menempatkan dirinya dalam posisi di mana dia bisa mengamati segalanya dan semua orang. Saya mengambil kursi yang tersisa, yang menempel di dinding, yang terasa sempurna. Saya juga ingin mengamati. Seorang pelayan, muda dan efisien, muncul, meninggalkan menu dan membacakan spesial yang tidak saya mengerti. Perhatian saya terfokus pada tata letak meja. Dewi di sebelah kiri saya, Budi di seberang. Gelas anggur saya tepat dalam jangkauannya. Anggur, saran Budi, memberi isyarat kepada sommelier. Tentu, saya menjaga nada suara ringan, ingin tahu seberapa jauh mereka akan melanjutkan sandiwara ini. Sommelier tiba, menyajikan daftar anggur dengan hormat. Budi memesan Bordeaux yang harganya $300 per botol. Uang saya, seleranya. Saya mengangguk setuju, memperhatikan jari-jari Dewi menari di atas taplak meja, menggambar bentuk yang tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, pelayan lain, yang lebih tua, berusia 40-an, mendekat, dengan mata yang tajam yang menunjukkan kecerdasannya. Nametaknya bertuliskan Kevin. Dia menyajikan anggur dengan presisi yang hampir profesional, mengisi setiap gelas ke tingkat yang tepat. Cairan Bordeaux yang dalam menangkap cahaya lilin, menjanjikan kehangatan dan perayaan. Saya mengamati posisi setiap gelas, mengingat lokasinya. Bersulang, Budi mengangkat gelasnya, dan pertunjukan berlanjut. Untuk babak baru, Dewi menawarkan dengan suara yang sedikit bergetar. Untuk keluarga, balas saya, dan saya melihat mereka berdua terdiam sesaat sebelum bereaksi. Bersulang, dan kaca berkilauan melawan kaca. Saya mengangkat gelas ke bibir, tetapi tidak minum, menurunkannya kembali ke meja tepat ketika ponsel saya bergetar di saku saya. Saat yang tepat, atau mungkin intervensi dari kekuatan yang terkadang melindungi yang lengah. Permisi. Saya mengeluarkan ponsel saya, melihat layarnya nomor akuntan saya. Saya harus menerimanya. Detail kesepakatan. Kelegaan Dewi terlihat saat bahunya sedikit mengendur. Budi mengangguk, murah hati. Tentu saja. Bisnis tidak pernah berhenti. Saya berdiri, telepon di telinga saya, dan berjalan menuju pintu teras. Melalui kaca, saya masih bisa melihat meja kami dan mengamati gerakan mereka. Suara akuntan itu berdering monoton di telinga saya. Nomor konfirmasi, tanggal transfer, dokumen yang akan saya tinjau besok. Tetapi mata saya terpaku pada putri saya dan pria yang mengendalikannya. Hanya ada dua pasangan lain di teras, cukup jauh untuk privasi. Angin sejuk Oktober membelai wajah saya. Saya berbalik sedikit, mempertahankan kontak mata dengan meja kami melalui pintu kaca. Saat itulah saya melihatnya. Dewi mengkondongkan tubuh ke depan, tangannya bergerak ke gelas anggur saya. Postur Budi berubah. Dia menegakkan diri, mengangkat tangan ke arah Kevin, yang lewat, memanggilnya untuk roti, air, atau kebutuhan lain yang dibuat-buat. Taktik pengalihan. Kevin mengubah arah, menanggapi isyarat Budi. Tetapi posisi Kevin membuatnya bisa melihat meja. Saya melihat tatapannya turun. Saya melihat ekspresinya beralih dari kesopanan profesional menjadi kewaspadaan. Dewi dengan cepat menarik tangannya. Sesuatu bergerak di antara jari-jarinya. Begitu cepat, begitu terbiasa. Gelas anggur tetap tidak bersalah di tempat saya meninggalkannya. Tetapi bahkan dari teras, saya bisa melihat cairannya telah berubah. Lebih gelap, lebih padat. Akuntan saya mengajukan pertanyaan. Saya memberikan jawaban otomatis. Sementara dunia saya diatur ulang di sekitar pengkhianatan yang dikonfirmasi, Kevin selesai dengan Budi, berjalan menjauh, tetapi matanya kembali berulang kali ke gelas saya. Gerakannya menjadi tidak menentu, penampilan profesionalnya retak. Saya melihat dia bergumul antara kewajiban kepada pelanggan dan hati nuraninya. Setelah 3 menit yang terasa seperti jam, hati nurani menang. Saya menutup telepon tepat ketika Kevin mendekati pintu teras. Dia mendorongnya terbuka, mencari saya dengan matanya,
dan menemukan saya di dekat pagar. Tuan Lane, suaranya menunjukkan kegugupan, sedikit retak dalam ketenangan yang biasanya menandai dia dalam industri jasa. Kevin? Saya membaca namanya lagi di Nametak, mengingatnya. Apakah ada yang salah dengan layanan ini? Dia melihat ke ruang makan, ke meja kami, terlihat melalui kaca. Dewi dan Budi tampak terlibat dalam percakapan yang tenang. Tetapi saya melihat ketegangan di punggung mereka, menunggu kembalinya saya. Tuan, saya Kevin memutar handuk bar di tangannya. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Saya bisa kehilangan pekerjaan. Tetapi saya melihat putri Anda memasukkan sesuatu ke dalam gelas anggur Anda. Saat Anda ditelepon, cairan bening dari botol kecil. Kata-kata itu seharusnya mengejutkan saya. Sebaliknya, itu mengkristalkan segalanya dengan kejelasan yang mengerikan. Apakah kamu yakin? Saya bertanya, meskipun saya sendiri telah melihatnya. Saya perlu konfirmasi bahwa saya tidak gila. Sangat yakin, Tuan. Gelas di sebelah kiri Anda, dengan anggur yang belum Anda sentuh. Matanya memohon agar saya percaya padanya, untuk bertindak. Saya sudah bekerja di sini selama 6 tahun. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Tapi saya melihatnya dengan jelas. Saya merogoh dompet saya, mengeluarkan uang kertas $100 yang terlipat dan memberikannya kepadanya. Terima kasih, Kevin. Anda mungkin telah menyelamatkan hidup saya. Jari-jarinya menggenggam uang itu secara refleks. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak ada yang melibatkanmu. Saya janji. Kembali bekerja. Lupakan percakapan ini. Dia mengangguk. Campuran kelegaan dan kekhawatiran terlihat di wajahnya. Kemudian dia menghilang kembali ke ruang makan. Saya tetap berada di teras. Udara dingin mempertajam pikiran saya, mengamati melalui kaca saat Dewi memeriksa teleponnya secara kompulsif dan tangan Budi diletakkan secara posesif di atas meja. Mengklaim ruang, mengklaim kendali, mengklaim apa yang dia yakini akan segera menjadi miliknya. Putri saya. Putri kandung saya sendiri. 36 tahun yang lalu, saya menggendongnya beberapa menit setelah dia lahir. Saya menjanjikannya segalanya. Saya menepati setiap janji yang saya buat padanya. Dan malam ini, dia berusaha meracuni saya. Tidak berusaha, dia meracuni saya. Gelas itu menunggu di atas meja, wadah kaca tak bersalah yang berisi kematian. Pertanyaannya bukan apakah saya harus menghadapi mereka, tetapi bagaimana membuat mereka mengerti persis apa yang telah mereka lakukan dan apa yang akan saya lakukan sebagai pembalasan. Saya mengeluarkan ponsel saya lagi dan kali ini memotret meja melalui kaca. Kamera menangkap ketiga gelas dan mendokumentasikan posisi mereka. Itu adalah bukti, meskipun saya belum memutuskan untuk apa. Saya menyimpan telepon di saku saya. Bayangan saya balas menatap dari pintu kaca. Seorang pria kulit hitam berusia 63 tahun, mengenakan jas mahal, seorang pengusaha sukses, seorang ayah yang berbakti. Pria itu meninggal malam ini. Apa yang kembali ke restoran akan lebih dingin, lebih keras, mampu bertahan di wilayah yang tidak pernah saya bayangkan akan saya jelajahi. Saya mendorong pintu terbuka. Kebisingan ruang makan membanjiri lagi percakapan, tawa, dentingan perak suara sehari-hari dari orang-orang yang percaya keluarga mereka mencintai mereka. 6 meter memisahkan saya dari meja kami, dari putri saya, dari anggur beracun saya. Setiap langkah dihitung, mengukur, mempersiapkan. Ketika saya mencapai kursi saya, wajah saya hanya menunjukkan sedikit permintaan maaf atas panggilan yang panjang. Saya duduk, mengambil menu, tersenyum pada keduanya, seolah-olah saya baru saja tidak menyaksikan pembunuhan saya sendiri. Maaf. Saya meletakkan menu, menyentuh gelas anggur dengan ringan, sentuhan jari pada batangnya, gerakan sederhana untuk mengakui kehadirannya. Masalah dengan kesepakatan sudah beres. Dewi menghela napas lega. Senyum Budi melebar. Apakah kita sudah memesan? Tanya saya. Saya lapar. Ya, bukan lapar, tetapi lapar akan keadilan, pembalasan, untuk melihat mereka meminum racun yang telah mereka siapkan untuk saya. Permisi, saya meletakkan serbet di pangkuan saya dengan kemudahan yang hampir dibuat-buat. Bisnis tidak pernah beristirahat. Budi mendongak dari menu. Matanya sedikit menyipit. Semua baik-baik saja? Lebih dari baik. Transfer bank telah diproses. Ini resmi.
Saya mengangkat gelas anggur saya, membawanya cukup dekat untuk mencium aromanya, lalu menurunkannya tanpa minum. Mari kita pesan dulu. Saya ingin menikmati momen ini sebagaimana mestinya. Jari-jari Dewi menyusuri batang gelasnya, gelas beracun yang telah dia siapkan untuk saya. Senyumnya tampak dipinjam dari orang asing. Apa yang baik, Ayah? Bersulang untuk keluarga, kata saya, mengangkat gelas saya dalam tos simbolis, tetapi tidak minum. Mereka mengangkat milik mereka. Kaca berdentang serempak. Saya melihat mereka minum sementara milik saya tetap utuh. Mata Dewi terus-menerus melirik ke gelas saya. Sebuah pertanyaan membara di balik ketenangan palsunya. Mengapa dia tidak minum? Saya melihat menu, berpura-pura berpikir. Ikan seabas cili terdengar sempurna. Budi, kamu mau pesan apa? Steak, rare. Pilihan katanya agresif, menunjukkan sesuatu. Saya tidak terlalu lapar, gumam Dewi. Kamu harus makan. Malam yang penting. Saya menekankan dua kata terakhir, memperhatikan dia tersentak. Dia tahu itu penting, tetapi dia tidak tahu seberapa penting. Keranjang roti tiba. Saya merobek sepotong dan mengolesinya dengan mentega dengan gerakan lambat dan disengaja. Waktu terasa lambat. Mereka menunggu saya untuk minum. Saya menunggu kesempatan saya. Telepon Budi bergetar. Dia melirik ke bawah, lalu ke Dewi, berkomunikasi tanpa suara. Ketegangan dalam kesabaran mereka hampir terasa. Permisi. Saya kembali sebentar, kata saya, berdiri. Saya ikut juga. Dewi melompat berdiri, hampir putus asa. Kami berjalan berlawanan arah menuju kamar mandi. Saya menghitung sampai 10, lalu melirik kembali ke meja kami. Budi memegang ponselnya, kepala menunduk, ibu jarinya bergerak cepat di layar. Dia benar-benar asyik. 3 detik. Itu saja yang saya butuhkan. Saya melangkah ke meja, menjulurkan tangan, mengangkat gelas Dewi, menempatkan milik saya yang beracun tepat di tempat miliknya. Saya meletakkan gelasnya yang bersih di tempat saya dan menggunakan serbet saya untuk membersihkan tetesan kondensasi, meninggalkan semuanya seolah-olah tidak ada yang berubah. Budi mulai mengangkat kepalanya. Saya sudah melihat menu. Gelas anggur bahkan tidak dekat dengan tangan saya. Kamu lupa sesuatu? Dia bertanya. Hanya ingin memastikan kita sudah memesan makanan pembuka. Semua sudah beres. Saya kembali ke kamar mandi sebelum dia bisa menyadari sesuatu yang aneh. Ketika saya kembali, Dewi sudah duduk, wajahnya memerah, kecemasan terlihat dalam posturnya yang kaku. Saya menjatuhkan diri ke kursi saya, mengambil menu saya yang sekarang adalah gelasnya, bersih dan aman. Apakah kita sudah memesan? Tanya saya dengan ramah. Sudah. Percakapan, meskipun tegang, dilanjutkan. Dewi memegang lehernya, bernapas dengan dangkal, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Dia meraih gelas anggurnya. Sesaat, jantung saya berhenti, segalanya melambat, jari-jarinya di batang, gelas terangkat, bibirnya menyentuh tepi, anggur mengalir. Dia minum, bukan hanya menyesap, tetapi 3 tegukan besar, mencoba menenangkan dirinya. Saya mengamatinya dengan kejelasan yang dingin dan mutlak. Budi berbicara tentang peluang investasi, suaranya dengungan yang konstan. 2 menit berlalu, 3, 4. Ekspresi Dewi berubah. Kebingungan sejenak terlihat di wajahnya. Dia berkedip cepat dan menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghilangkan kabut. Saya merasa, katanya, tangannya memegang tenggorokannya. Aneh sekali, sayang, komentar Budi. Memperhatikan dia memucat. Dia mencengkeram tepi meja, bernapas dengan cepat dan dangkal. Saya tidak bisa bernapas dengan baik. Bulan, diskonstadadega. Indeskonstenfilenchen. Pengunjung lain berbalik, dan gumaman kekhawatiran menyebar dari meja kami. Apa yang terjadi? Dia mencoba berdiri, tersandung, dan jatuh ke belakang dengan keras. Budi berteriak agar seseorang memanggil ambulans. Saya tetap tidak bergerak. Ketika matanya, penuh kepanikan, bertemu dengan mata saya berbicara dengan kekejaman seseorang yang menyatakan fakta dasar. Saya menukar gelasnya. Dewi. Keheningan menjadi tak tertahankan. Matanya terpaku pada mata saya. Ketakutan, pemahaman, pengkhianatan terpantul kembali kepada saya seperti cermin.
Apa yang kamu masukkan ke anggur saya? Setiap kata diucapkan dengan terukur, disengaja, dengan nada seorang jaksa. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Budi berubah dari kebingungan menjadi kemarahan, menjadi ketidakpercayaan. Saya tidak melihat ke arahnya, hanya ke arah Dewi. Tanyakan pada istrimu apa yang ingin dia beritahu saya yang dia masukkan ke dalam gelas. Dewi terisak, suara tersendat. Itu hanya untuk membantu Anda rileks, untuk membuat Anda bersemangat untuk surat-surat itu. Ekspresi Budi berubah. Seluruh beban kegagalan bencana, total terpantul di matanya, yang melebar. Kevin muncul, telepon sudah di telinganya, menelepon layanan darurat, manajer datang, mencoba mempertahankan kerahasiaan saat kekacauan terjadi di meja 12. Beberapa menit kemudian, para medis menyerbu masuk melalui pintu masuk, peralatan mereka berderak. Mereka mengerumuni Dewi, mengambil tanda-tanda vitalnya, dan mengajukan pertanyaan cepat. Apa yang dia minum? Obat apa? Alergi? Dia menelan sesuatu dari botol yang dia bawa, kata saya dengan suara yang mantap. Periksa tasnya. Mereka mengosongkannya. Isinya tersebar di taplak meja putih lipstik, dompet, kunci, dan botol kecil berwarna coklat. Jangan, teriak Dewi. Suaranya menembus restoran. Para medis memeriksa botol itu, bertukar pandang, dan mulai menggunakan terminologi medis. Mereka mengangkatnya ke tandu, mengikatnya. Budi mengikuti di belakang, seperti puing yang terseret arus. Manajer mendekat dengan hati-hati. Tuan Lane, saya sangat menyesal. Tagihan medisnya adalah tanggung jawabnya. Potong saya dengan suara rendah. Bukan milik saya. Saya meninggalkan uang di meja untuk makanan yang tidak dimakan dan berjalan keluar ke udara malam yang sejuk. Mobil saya masih diparkir di tempat saya meninggalkannya beberapa jam yang lalu, seolah-olah milik kehidupan lain. Saya mengemudi menuju rumah sakit, mengikuti suara sirene ambulans yang semakin jauh. Lampu kota memudar di sekitar saya. Lampu lalu lintas berubah warna. Pengemudi lain bergegas ke tempat yang mereka yakini harus mereka tuju. Saya mengemudi dengan hati-hati, mematuhi semua aturan, sementara kejelasan yang dingin menetap di tulang saya seperti musim dingin. Ruang tunggu rumah sakit berbau ketakutan, dibungkus dengan antiseptik. Lampu neon bersenandung di atas kepala, memandikan segalanya dalam warna biru pucat. Saya duduk di kursi plastik, tangan terlipat, sementara Budi mondar-mandir seperti hewan yang dikurung. Dia belum berbicara kepada saya sejak kami tiba. Keheningan terasa pas. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang dokter muncul muda, lelah, tampak kompeten. Keluarga Rosamond Torres? Kami berdua berdiri. Dia stabil, kata dokter itu, melihat tablet. Keracunan diazepam, jumlah yang cukup besar. Kami telah memberinya flumazenil dan memberinya cairan intravena. Dia akan pulih sepenuhnya, tetapi kami akan mengawasinya sampai besok sore. Bisakah kita melihatnya? Suara Budi serak. Dia dibius dan kemungkinan tidak akan mengingat kunjungan itu. Tatapan dokter beralih ke saya. Zat itu berasal dari botol resep. Kami harus melaporkan ini. Tentu saja, kata saya dengan tenang. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Kami mengikutinya melalui pintu ganda, menyusuri lorong yang semuanya tampak identik. Dewi berbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh monitor, dengan infus di lengannya. Wajahnya tampak lebih muda, tanpa riasan atau kepura-puraan. Putri saya. Gadis kecil yang saya peluk beberapa menit setelah dia lahir. Wanita yang mencoba membius saya agar menandatangani surat cerai saya. Budi mendekati tempat tidurnya dan memegang tangannya. Saya berdiri di dekat pintu, sebagai pengamat, bukan sebagai partisipan. Setelah 5 menit, saya pergi. Saya menemukan mobil saya di tempat parkir dan mengemudi pulang melalui jalan-jalan yang sepi saat kota tidur. Rumah mewah itu tampak berbeda saat saya masuk. Perabotan yang sama, karya seni yang sama, makna yang berbeda. Saya berjalan melalui kamar-kamar yang sekarang terasa seperti wilayah musuh, berhenti di depan pintu kamar tidur Dewi yang tertutup. Di baliknya, tempat tidur di mana dia berkonspirasi dengan Budi, ruang di mana mereka berlatih pembunuhan saya. Saya melanjutkan ke ruang kerja saya, mengunci pintu, dan berdiri di dekat jendela, memperhatikan kegelapan perlahan memudar dari langit. Matahari terbit tiba dengan presisi yang tajam, cahaya oranye menggantikan hitam,
jernih dan jelas. Tidur terasa tidak penting. Sebaliknya, saya membuat kopi, kuat, pahit, sangat panas hingga membakar. Saya duduk di meja saya dan mulai menulis di buku kulit saya bukan emosi, tetapi fakta, tanggal, percakapan, transaksi keuangan menciptakan kronologi. Sekitar pukul 8, saya mendengar pintu depan terbuka. Budi kembali, langkah kakinya bergema berat di tangga. Pintu ditutup dengan kekuatan yang terkontrol. Kemarahannya bergetar melalui dinding. Saya turun, menuang secangkir kopi lagi, dan menunggu. Mereka tiba di rumah bersama sekitar pukul 2 siang. Dewi berjalan lambat, surat-surat keluar rumah sakit digenggam di tangannya, mengenakan pakaian dari hari sebelumnya. Matanya cekung, kulitnya pucat. Dia tidak menatap saya. Budi memegangnya dengan tangan di sikunya untuk perlindungan atau kebutuhan. Tidak mungkin untuk diketahui. Saya berdiri di ambang pintu ruang tamu. Kita perlu bicara. Saya pikir kita sudah selesai bicara, balas Budi. Duduk. Itu bukan permintaan. Sesuatu dalam nada suara saya memaksa mereka untuk mematuhi. Mereka merosot ke sofa, membentuk front persatuan melawan saya. Saya ingin kalian meninggalkan rumah ini, kata saya dengan suara rendah. Kalian punya waktu sampai akhir bulan. Wajah Dewi berkerut. Ayah, tolong, kamu mencoba meracuni saya, membius saya agar saya menandatangani sesuatu saat saya tidak berdaya. Surat-surat apa itu, Dewi? Surat kuasa, perubahan wasiat, akta penjualan. Dia membuka mulutnya, menutupnya. Air mata menetes di pipinya, air mata yang nyata, tetapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk apa yang telah dia lakukan. Budi mencondongkan tubuh ke depan, suaranya mengeras. Kami bisa jelaskan. Kamu melebih-lebihkan. Dia membuat kesalahan. Dia menyesalinya. Dia menyesali kegagalannya. Ada perbedaan. Saya meletakkan cangkir kopi saya dengan presisi. Kamu sengaja menukar gelasnya. Tuduhannya melayang di udara. Kamu meracuni putri kandungmu sendiri. Saya mengembalikan hadiah itu. Tidak lebih. Unquote, my Nauman, unquote, unquote, unquote. Kami saling menatap. Garis ditarik. Perang diumumkan. Kami tidak akan pergi, kata Budi singkat. Ini rumah kami. Kami punya hak. Tidak ada hak. Tidak ada klaim. Tidak ada apa-apa. Saya akan mengambil tindakan hukum pada akhir Februari. Saya berbalik menuju tangga. Di belakang saya, Dewi terisak. Suara Budi meninggi. Kita lihat apa kata pengacara tentang pelecehan orang tua dan ketidakmampuan mental. Saya berhenti dan berbalik. Coba saja. Tolong, beri saya lebih banyak bukti. About Anquaratin. Quaratin board aratin baratin stamen. Dia menutup mulutnya. Saya menghabiskan 3 hari berikutnya mengawasi mereka seperti spesimen di bawah kaca. Mereka tetap berada di kamar Dewi. Suara-suara naik turun di balik pintu tertutup. Saya menempatkan diri saya di dekat ventilasi, di dekat pintu, dimanapun suara menyebar. Rumah tua, dinding tipis, rahasia merembes. Pada hari Kamis pagi, saya mendengar Budi di telepon. Evaluasi kompetensi, manipulasi keuangan oleh putrinya. Dia sengaja meracuninya. Ya, saya bisa mendokumentasikan perilakunya yang tidak menentu. Mereka membangun narasi mereka, melukis saya sebagai penjahat. Mereka sebagai keluarga yang peduli yang melindungi seorang lelaki tua dari dirinya sendiri. Saya mendokumentasikan semuanya, mencatat potongan percakapan, menandai tanggal dan waktu, memotret catatan keuangan yang saya peroleh, rekening bank yang menunjukkan transfer uang dari rekening saya ke rekening mereka. Pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit yang telah saya berikan kepada mereka. Jejak dokumen ketergantungan. Pola muncul. 15 bulan yang lalu, transfer $50.000 untuk perbaikan darurat rumah yang tidak pernah dilakukan. 8 bulan yang lalu, penarikan $70.000 untuk peluang investasi tanpa dokumentasi. 3 bulan yang lalu, Budi tiba-tiba memiliki mobil baru, atas namanya, dibayar tunai. Uang saya, gaya hidup mereka, kepercayaan saya, eksploitasi mereka. Pada tanggal 20 Februari, duduk di ruang kerja saya menelepon firma hukum Ryan Blackwood, pengacara yang direkomendasikan oleh bankir saya untuk masalah keluarga yang kompleks. Suara resepsionis terdengar efisien dan profesional.
Saya perlu konsultasi tentang potensi penipuan, eksploitasi keuangan orang tua, dan upaya saya berhenti memikirkan kata-kata itu. Kerugian oleh anggota keluarga. It's done, to Nom. Saya mendengar ketukan keyboard di ujung sana. Bisakah Anda datang pada hari Kamis? Pukul berapa? Pukul 2 siang. Apakah itu cocok? Saya akan berada di sana. Saya menutup telepon. Melalui jendela, saya melihat Dewi dan Budi di halaman belakang, asyik dalam percakapan mendesak, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Saya juga. Saya membuka laptop saya dan memulai dokumen baru. Kronologi manipulasi keuangan. Log bukti. Entry pertama dimulai dengan tanggal 15 bulan yang lalu. Kursor berkedip di atas dokumen kosong. Menunggu. Saya mengetik judul. Kronologi manipulasi keuangan. Log bukti. Di bawahnya, saya mulai membuat daftar semua yang saya ingat, menelusuri kembali 18 bulan kepercayaan yang perlahan terkikis menjadi eksploitasi. Maret 2024. Transfer 50 juta rupiah untuk perbaikan darurat rumah. Saya memeriksa catatan bank saya, menemukan transaksi, dan membandingkannya dengan kalender saya. Tidak ada kontraktor yang mengunjungi rumah bulan itu. Tidak ada izin yang diajukan. Rumah itu tetap persis sama. Kebohongan pertama, pencurian pertama, Mei 2024. Mereka menjadwalkan konsultasi pengacara. Saya mencari di email saya dan menemukan konfirmasi. Mereka mengatakan itu tentang perencanaan harta warisan, untuk menyederhanakan segalanya untuk semua orang. Sekarang saya mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan akses, kendali, tanda tangan pada dokumen yang tidak pernah saya izinkan. Daftar itu bertambah. Setiap entry, luka kecil yang pada saat itu terasa tidak signifikan. Secara keseluruhan, mereka membentuk pola yang terasa seperti perampokan terencana. Saya bekerja hingga tengah malam, lalu meninjau semuanya saat fajar tanggal 21 Februari. Saya mencetak 3 salinan, mengaturnya dalam folder berlabel, mengenakan jas terbaik saya, memproyeksikan kompetensi, bukan korban. Perjalanan ke pusat kota Surabaya memakan waktu 40 menit. Distrik keuangan menjulang, menara kaca menangkap matahari pagi dan memantulkannya seperti cermin. Saya parkir di garasi bawah tanah, naik lift ke lantai 24, dan membawa folder saya seolah-olah itu adalah bukti yang memang demikian. Kantor Ryan Blackwood menempati sudut dengan pemandangan Teluk Biscayne. Resepsionis, profesional dan efisien, membawa saya ke ruang konferensi di mana kota terbentang di bawah saya seperti peta wilayah yang harus dipertahankan. Ryan masuk tepat pukul 2. Usia 40-an, setelan jas tanpa celah, tatapan yang menilai tanpa menghakimi. Kami berjabat tangan. Saya suka bahwa dia tidak membuang waktu untuk basa-basi yang tidak perlu. Saya membuka folder dan menggeser dokumen di atas kayu yang dipoles. Semua yang bisa saya dokumentasikan. Kronologi. Catatan medis rumah sakit. Kesaksian. Dia membaca tanpa menyela, mengajukan pertanyaan tajam, membuat catatan dengan pena bertinta yang sengaja menggores notepad. Statuta Florida 18/25, kata dia akhirnya. Eksploitasi orang tua. Ini mencakup upaya untuk mendapatkan kendali atas aset melalui paksaan, manipulasi, atau ketidakmampuan. Insiden restoran, upaya untuk membius Anda itu adalah kejahatan. Tetapi kita perlu lebih banyak dokumentasi tentang perilaku mereka saat ini. Dokumentasi seperti apa? Tindakan mereka saat ini. Percakapan di mana mereka membahas strategi, upaya manipulasi. Anda menyebutkan mereka masih tinggal di rumah Anda? Saya mengangguk, dan dia melanjutkan. Saya akan merekomendasikan penyelidik swasta. Serafina Chen. Dia mantan detektif polisi yang berspesialisasi dalam kasus penipuan orang tua. Dia bisa melakukan pengawasan. Mendokumentasikan semuanya secara legal. Dia menulis nama dan nomor di kartu namanya dan menggesernya. Hubungi dia. Dapatkan bukti tentang apa yang mereka lakukan sekarang. Bukan hanya apa yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, kita bicara tentang trust perlindungan, perintah penahanan, dan potensi gugatan perdata. Saya pergi dengan perasaan yang belum saya rasakan selama berminggu-minggu validasi. Ini bukan paranoia. Ini adalah perlindungan yang sah. 4 hari pengamatan yang cermat menyusul. Saya mencatat semuanya,
Percakapan mereka yang berbisik yang terputus ketika saya memasuki ruangan, cara mereka mengawasi saya, seperti predator mengintai mangsa yang terluka. Tangan Budi selalu berada di bahu Dewi, kendali yang disamarkan sebagai kasih sayang. Pada hari Senin pagi, 25 Februari, saya mengemudi ke Binwood. Kantor Serafina Chen berada di gedung yang sederhana, dengan diploma profesional di dinding dan tidak ada ruang yang terbuang. Dia berusia akhir 30-an, tatapan tajam, dan sikap yang lugas. Ryan mengirim berkas Anda, katanya setelah saya menjelaskan. Keracunan restoran, eksploitasi keuangan, hidup bersama dengan orang yang memusuhi. Anda ingin pengawasan. Metode apapun yang akan mendokumentasikan perilaku mereka. Secara legal, kamera di area umum di rumah Anda sendiri. Itu legal. Ruang tamu, dapur, lorong, audio dan video. Cadangan awan, akses dari telepon Anda. Dia memberi saya perkiraan. Rp5.000 di muka, ditambah biaya per jam. Saya menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu. Uang tidak ada artinya dibandingkan dengan kebenaran. Saya butuh akses pada hari Selasa, katanya. Bisakah Anda mengeluarkan mereka selama beberapa jam? Saya akan mengaturnya. Pada hari Selasa pagi saat sarapan, saya menyebutkan dengan santai, saya butuh beberapa barang dari pasar khusus di Coral Gables itu. Apakah kamu keberatan mengambilnya? Mungkin kita bisa makan siang bersama. Saya memberimu daftar rinci. Barang-barang dari toko 30 menit dari sini. Mereka pergi pukul 10. Saya mengirim pesan kepada Serafina. Dia tiba 15 menit kemudian dengan tas berisi peralatan. Kamera ditempatkan di rak buku di ruang tamu, di jam dapur di atas meja, dan di detektor asap di lorong. Kecil, tidak terlihat, merekam semuanya. 90 menit kemudian, instalasi selesai. Semua benar-benar normal, katanya. Jangan biarkan mereka tahu Anda mengawasi. Bukti terbaik muncul ketika mereka merasa aman. Malam itu, saya duduk di ruang kerja saya dengan headphone, menonton rekaman hari itu, kepulangan mereka dari tugas. Percakapan di dapur saat mereka membongkar belanjaan. Dia terlalu tenang, kata Dewi, suaranya tegang karena khawatir. Mencurigakan. Kita butuh pendekatan lain. Budi bersandar di meja dapur. Lengan disilangkan. Pendekatan langsung tidak berhasil. Saatnya untuk pendekatan tidak langsung. Ardat. It's the naughty half-friended. Saya menyimpan file itu, memberi tanggal, dan melabelinya. Log bukti. Entry 1. Beberapa hari berikutnya membangun arsip saya. 28 Februari. Budi berbicara tentang rencana darurat. 1 Maret. Dewi khawatir saya bertingkah aneh. 2 Maret. Mereka mencari pengacara tentang menentang kapasitas mental saya. 3 Maret. Riwayat pencarian Budi menunjukkan pernyataan ketidakmampuan orang tua. Setiap percakapan didokumentasikan, disimpan, dan diatur ke dalam folder berdasarkan topik. Saya mengawasi mereka berkonspirasi melawan saya dengan kesabaran metodis seseorang yang membangun kasus hukum bata demi bata. Serafina mengirim laporan mingguan aktivitas media sosial mereka, pembelian daring, pencarian catatan publik jejak digital orang-orang yang bersiap untuk berperang. Pada 4 Maret, saya memutuskan untuk memberi mereka apa yang mereka inginkan. Saat sarapan, saya mengusap pelipis saya. Saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini. An important day. Kepala mereka terangkat, seperti anjing pelacak yang mencium jejak. Malam itu saat makan malam, saya berpura-pura lupa di mana saya meninggalkan kacamata baca saya. Saya sudah sangat pelupa. Dewi mencondongkan tubuh ke depan, memalsukan kekhawatiran. Mungkin ayah harus ke dokter. Di usia ayah itu normal, tambah Budi dengan santai, tapi tentu saja sebaiknya diperiksa. Saya mengangguk, berperan sebagai lelaki tua yang bingung. Kemudian, meninjau rekaman, saya melihat mereka merayakan pengakuan saya seolah-olah itu adalah hadiah. Malam tanggal 18 Maret, setelah 3 minggu bukti, lusinan percakapan, dan ratusan jam rekaman, saya membuka telepon saya dan menemukan nomor Ryan Blackwood. Kami akan menyusun strategi besok. Saatnya beralih dari dokumentasi ke tindakan. Artikel-artikel itu muncul pada tanggal 5 Maret. Saya menemukannya tersebar di meja dapur pagi itu halaman yang dicetak tentang penurunan kognitif, gejala awal demensia,
dan pentingnya evaluasi medis untuk orang tua. Dewi berdiri di dekat mesin kopi, mengamati reaksi saya. Saya menemukan ini online. Saya pikir mungkin berguna untuk memahami apa yang terjadi pada ayah. Saya mengambil artikel pertama dan membacanya sekilas dengan kebingungan yang sesuai. Saya kira membaca tidak ada salahnya. It's not a daily's is not a current time, and bodies to board the daily bodies don't expect. Pengetahuan adalah kekuatan. Tambah Budi dari ambang pintu. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Saya membawa artikel-artikel itu ke ruang kerja saya, memotret setiap halaman, dan menyimpannya sebagai bukti. Manipulasi psikologis. Didokumentasikan. Mereka sedang membangun narasi lelaki tua yang bingung yang membutuhkan intervensi, yang tidak bisa dipercaya untuk mengurus urusannya sendiri. Selama 3 hari berikutnya, lebih banyak artikel muncul fasilitas hidup untuk orang dengan demensia, pentingnya surat kuasa, manajemen keuangan untuk mereka yang mengalami kesulitan kognitif. Masing-masing ditempatkan dengan hati-hati di tempat yang akan saya temukan. Masing-masing difoto dan diarsipkan. Pada 8 Maret, kamera pengintai menangkap mereka di ruang tamu. Percaya mereka sendirian. Kita butuh opini ahli, kata Budi, seseorang yang bisa mengevaluasinya secara profesional. Seorang psikolog? Suara Dewi menunjukkan harapan dan rasa bersalah yang sama besarnya. Saya kenal seseorang, Marcus Reynolds, psikolog klinis, berspesialisasi dalam kognisi lansia. Kita atur makan siang santai. Saya perkenalkan mereka. Marcus membuat pengamatan. Apakah dia akan melakukannya secara etis? Akankah dia objektif? Jika ayah menunjukkan gejala, Marcus mendokumentasikannya. Jika tidak, Budi mengangkat bahu, maka kita akan tahu pasti. It's not Tara Desara Spraudendo Tuareki. It is not Tara Dore. Saya menonton percakapan ini 3 kali, membuat catatan. Taruhannya meningkat. Mencari validasi eksternal untuk cerita mereka. Pada 10 Maret, saya bertemu Budi untuk makan siang di sebuah kafe di Coconut Grove. Dia menyarankannya pagi itu. Kita bisa mengenal satu sama lain tanpa tekanan kerja. Dan saya menerimanya dengan rasa terima kasih yang sesuai. Marcus Reynolds bergabung dengan kami 15 menit kemudian. Ayah, ini teman saya, Marcus. Saya sudah menyebutkannya. Psikolog? Kami berjabat tangan. Marcus, berusia awal 40-an, sikap profesional, mata yang hati-hati. Budi telah bercerita banyak tentang Anda. Penjualan yang sukses. Selamat. Kami berbicara selama 1 jam. Penampilan saya sempurna. Sesekali saya mencari kata-kata, meminta Marcus mengulangi pertanyaan, dan mengomentari ingatan saya yang samar. Saya tidak melebih-lebihkan. Hanya sedikit kebingungan. Marcus menjaga jarak profesionalnya, tetapi saya menangkapnya mengawasi saya, menilai, mengkatalogkan. Senang bertemu dengan Anda, kata Marcus saat makan siang berakhir, menyerahkan kartu namanya kepada saya. Jika Anda ingin membicarakan hal-hal profesional, saya bersedia. Saya menyimpan kartu itu di saku saya. Bukti, bukan jasa. Kamera pengintai malam itu merekam Budi menelepon Marcus dari ruang tamu, dengan speaker diaktifkan. Bagaimana menurut Anda? Tanya Budi dengan tidak sabar. Dia berusia 63 tahun. Beberapa variasi memori terkait usia tidak jarang. Suara Marcus menunjukkan netralitas yang hati-hati. Saya tidak dapat melakukan evaluasi klinis berdasarkan percakapan makan siang yang santai. Tetapi jika ada kekhawatiran yang sah, saya dapat mengevaluasinya secara formal. Dengan persetujuannya, ya, Budi, tetapi saya tidak nyaman menjadi bagian dari ini, jika Anda memiliki kekhawatiran yang sah tentang kesejahteraannya. Ada saluran yang tepat. Wolf too. And that's still true. Tentu, hanya menjajaki pilihan. Setelah dia menutup telepon, wajah Budi menjadi gelap. Kita cari yang lain. Saya menyimpan rekaman itu dengan kepuasan khusus. Bahkan ketika mereka mencoba menyuap profesional, etika ikut campur. 12 hingga 17 Maret, saya melanjutkan sandiwara saya. Kesalahan kecil, kebingungan, pertanyaan berulang. Pada tanggal 15, saat sarapan, saya bertanya kepada Dewi tentang rencana yang kami diskusikan malam sebelumnya, berpura-pura lupa. Matanya bersinar dengan kegembiraan, nyaris tidak tersamarkan.
Kamera pengintai merekam semuanya percakapan mereka tentang penurunan saya. Budi meneliti prosedur penahanan. Dewi khawatir semuanya berjalan terlalu lambat. Pada 18 Maret, saya menyesuaikan strategi saya. Saat makan malam, saya menyebutkan dengan santai bahwa saya sedang berpikir untuk memperbarui surat wasiat saya. Budi menyarankannya, mengingat penjualan bisnis. Saya ingin memastikan semuanya teratur. And this child is assigned, is one of the scribe now. Keheningan yang mematikan. Lalu Dewi mencoba terdengar santai. Itu tanggung jawab, Ayah. Kapan Ayah bertemu dengan pengacara? Dia akan segera menyiapkan dokumen untuk memastikan Ayah diurus dengan baik. Saya meninggalkan kata-kata itu menggantung, seperti umpan dalam jebakan. Setelah makan malam, saya pensiun ke ruang kerja saya. Kamera pengintai merekam mereka di dapur. Mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi mikrofon menangkap semuanya. Dia menyebutkan wasiat itu, kata Dewi, nyaris tidak bisa menahan harapan. Itu tidak berarti dia akan mengubahnya demi kita. Suara Budi memperingatkan. Bisa jadi sebaliknya. Tetapi jika dia benar-benar bingung, jika kita mendokumentasikan bahwa dia tidak kompeten saat membuat perubahan, maka kita menentangnya nanti. Bagaimanapun juga, kita butuh lebih banyak bukti penurunan. Bukti nyata, bukan sekadar pengamatan. In this video 11, adalah Stalan. Mereka berbicara selama 40 menit, merencanakan bagaimana mendokumentasikan ketidakmampuan saya yang seharusnya. Video, semua itu. Mencatat perilaku aneh, mempersiapkan kasus ketidakmampuan yang akan membatalkan perubahan hukum apapun yang merugikan kepentingan mereka. Saya melihat mereka merayakan kecerdasan mereka, menuang anggur, bersulang untuk kemajuan. Mereka pikir mereka menang. Saya menutup laptop saya, membuka ponsel saya, dan mencari nomor Ryan Blackwood. 3 minggu rekaman. Percakapan, rencana, upaya manipulasi, perang psikologis. Semua ditangkap dengan kejelasan digital yang sempurna. Besok kami akan membahas bagaimana minggu-minggu bukti ini dapat diubah menjadi strategi hukum, bagaimana pengawasan dapat menjadi alat tekanan, bagaimana kata-kata mereka sendiri dapat menghancurkan mereka. Saya telah mendokumentasikan rencana mereka dengan kesabaran metodis yang sama yang mereka gunakan pada rencana saya, hanya saja saya melakukannya lebih baik, lebih rinci, lebih strategis. Saatnya untuk pindah ke fase berikutnya. Saatnya untuk menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika mereka meremehkan seorang pria yang membangun sebuah kerajaan dari nol, yang mengerti bahwa kekuatan sejati terletak pada persiapan, dokumentasi, dan mengetahui kapan harus menyerang. Saya mengirim pesan kepada Ryan. Saya punya bukti baru yang kuat, perlu pertemuan mendesak. Dia menjawab dalam hitungan menit. Jumat pukul 10 pagi, bawa semuanya. Saya menutup telepon. Melalui jendela ruang kerja, cahaya bulan melukis halaman dengan warna perak. Di rumah di sekitar saya, mereka tidur nyenyak, percaya bahwa mereka adalah arsitek kehancuran saya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membangunnya sendiri. Cahaya pagi masuk melalui jendela ruang kerja. 19 Maret. Tepat pukul 8, saya mengangkat telepon dan memutar nomor langsung Ryan Blackwood. Dia menjawab pada dering kedua. Ayah, pesanmu mengatakan kamu punya bukti. Minggu-minggu bukti. Rekaman pengawasan. Percakapan. Upaya manipulasi. Semuanya didokumentasikan. Saya perlu bertemu hari ini. Sore ini. Pukul 2. Bawa semuanya. Saya menghabiskan pagi itu untuk mengatur. Saya membuat folder di laptop saya yang disebut paket bukti hukum. File pengawasan disalin. Diatur berdasarkan tanggal dan tingkat keparahan. Transkrip tercetak dari percakapan mereka yang paling memberatkan. Budi berbicara tentang tantangan kompetensi. Dewi khawatir tentang keheningan saya yang mencurigakan. Keduanya merayakan kemajuan mereka yang seharusnya dalam mengendalikan aset saya. Laporan mingguan Serafina masuk ke dalam amplop manila, digarisbawahi dan diberi label. Saya memuat semuanya ke dalam 2 flash drive, satu untuk Ryan, satu cadangan. Pukul 2, saya duduk di seberang Ryan di ruang konferensinya, flash drive dan dokumen di antara kami, seperti bukti di ruang sidang. Dia menonton 3 jam rekaman, membaca setiap transkrip, mempelajari analisis perilaku Serafina. Akhirnya, dia bersandar, jari-jarinya terjalin.
Ini luas. Beberapa pilihan hukum, perintah penahanan, gugatan perdata, tuntutan pidana karena percobaan peracunan. Dia mengetuk dokumen trust yang telah saya sebutkan kepadanya. Tapi pertama, kita lindungi aset Anda. Irrevocable Living Trust. Bagaimana cara kerjanya? Aset ditransfer ke trust. Ini menjadi entitas hukum yang terpisah. Seorang wali amanat independen mengelolanya. Anda menetapkan kondisi untuk akses penerima manfaat. Setelah ditandatangani, itu tidak dapat disentuh. Bahkan Anda tidak dapat mengubahnya. Dia mengeluarkan notepad dan mulai membuat sketsa strukturnya. Kita akan membuatnya tahan peluru. Mereka tidak dapat mengaksesnya melalui tuntutan hukum. Mereka tidak dapat memanipulasi administrator. Mereka tidak dapat menentangnya secara efektif. Berapa lama? 1 minggu. Jika kita bertindak sekarang, Anda akan mentransfer sebagian besar aset Anda. Simpan likuiditas yang cukup untuk penggunaan pribadi. Kita akan menetapkan kondisi yang ketat untuk akses Dewi pada akhirnya. Kondisi apa? Ryan tersenyum. Senyum tajam dan profesional. Apapun yang Anda inginkan. Persyaratan usia. Kemandirian finansial. Tidak ada proses hukum yang tertunda. Intinya, tindakan apapun untuk memastikan dia tidak dapat mengakses uang itu melalui paksaan atau penipuan. Selama 5 hari berikutnya, kami membangun benteng yang tidak bisa ditembus di sekitar kekayaan saya. 20 Maret. Struktur trust dirancang. 25 juta rupiah ditransfer ke trust. 5 juta rupiah dipertahankan sebagai likuiditas untuk penggunaan saya. Dewi bisa mengakses pada usia 45 tahun 9 tahun dari sekarang. Jika dia menunjukkan 5 tahun kemandirian finansial dan tidak memiliki kasus perdata atau pidana yang tertunda terhadapnya karena alasan keuangan. 23 Maret. Pertemuan dengan Florida Fiduciary Services. 2 petugas fiduciary, profesional dan tidak memihak, menjelaskan peran mereka. Mereka akan mengikuti dokumen sampai ke surat. Tidak ada tekanan keluarga. Tidak ada manipulasi. Tidak ada pengecualian. 24 Maret. Penandatanganan akhir. Ruang konferensi Ryan lagi, tetapi kali ini dengan notaris dan petugas fiduciary yang hadir. Dokumen-dokumen tersebar di atas meja seperti perjanjian yang mengakhiri perang. Saya menandatangani setiap halaman, memberi paraf, memberi tanggal. Notaris memberi cap pada setiap tanda tangan, menjadikannya resmi. Aset Anda terlindungi, kata Ryan saat saya menyimpan salinannya ke dalam folder kulit. Dia tidak dapat memanipulasinya, memaksa mereka, atau menuntutnya. Trust ini tidak dapat dibatalkan. Masalah selesai. Saya mengemudi pulang dengan perasaan yang belum pernah saya rasakan sejak Februari. Kekuatan, kendali, keamanan. Di rumah, kehidupan aneh mereka berlanjut. Mereka masih belum tahu tentang trust itu. Kamera pengintai merekam percakapan santai mereka tentang warisan. Kepastian mereka bahwa, pada waktunya, uang saya akan menjadi milik mereka. 28 Maret. Sarapan. Roti bakar dengan mentega. Dewi menyebutkan kapan mereka mewarisi seolah-olah itu tidak bisa dihindari. Malam itu, riwayat pencarian laptop Budi. Bagaimana menentang surat wasiat di Florida? Saya memutuskan untuk memberitahu mereka pada 1 April, tanggal yang pas untuk rencana yang berantakan. 31 Maret. Saya mengirim pesan kepada keduanya. Pertemuan keluarga besok, pukul 10 pagi, di ruang tamu. Penting, Ryan telah menyarankan untuk melakukannya di depan umum atau dengan saksi. Mereka bisa menjadi agresif. Rumah saya, balas saya. Aturan saya. Kamera akan merekam semuanya. 1 April tiba, hari yang cerah dan cerah. Saya mengatur laptop saya, terhubung ke televisi, dengan rekaman pengawasan siap. Pukul 10. Mereka memasuki ruang tamu. Energi gugup terasa di udara. Saya berdiri, mereka duduk. Sofa lebih rendah dari saya, menegaskan hierarki. Saya telah membuat keputusan tentang harta warisan saya. Saya telah mengajukan dokumen trust. Saya telah membuat Irrevocable Living Trust. In the band action, Indisquiet Fourier said. Perhatian mereka menajam. Saya menjelaskan secara sistematis 25 juta rupiah ditransfer, wali amanat independen, kondisi akses, usia minimum 45, kemandirian finansial,
Tidak ada litigasi yang tertunda. Saya mengamati wajah mereka saat pemahaman muncul. Apa? Suara Dewi pecah. Ayah mengeluarkan saya. Saya melindungi aset saya dari manipulasi. Budi melompat dari sofa. Semua ini karena restoran itu. Satu kesalahan dan kamu. Satu kesalahan. Saya meraih remote dan menekan play. Suara mereka memenuhi ruangan. Rekaman pengawasan mereka berbicara tentang masalah kompetensi saya, merencanakan dokumentasi penurunan saya, merayakan kemajuan mereka. Ayah menguping kami? Dewi menangis sekarang. Putri kandung ayah? Saya melindungi diri saya dari orang-orang yang mencoba membius saya agar menandatangani dokumen hukum. Kami akan menuntut. Budi melangkah maju. Agresinya tersamarkan dengan buruk. Kami akan menentang ini. In never boys bonded Avena and the still is in self. Kalian tidak bisa. Itu tidak dapat dibatalkan. Itu sudah selesai. Tahan peluru secara hukum. Saya menatap matanya tanpa berkedip. Coba saja menentangnya. Jangan buang uangmu untuk pengacara. Hukumnya jelas. Kami sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Kami punya hak. Kalian tidak punya hak atas uang saya. Tidak pernah. Budi bergegas keluar dengan marah. Dewi mengikuti. Terisak-isak. Saya kembali ke ruang kerja saya. Meninjau rekaman kamera dari konfrontasi yang baru saja saya rekam, menyimpannya dengan tanggal dan waktu dan label bukti reaksi mereka. Kemarahan mengkonfirmasi rasa bersalah mereka. Minggu berikutnya, rumah itu menjadi medan perang. Pintu dibanting, keheningan yang bermusuhan, panggilan telepon terdengar ke pengacara, semua mengatakan hal yang sama. Trust itu kuat, tidak dapat ditembus. Pada 7 April, Dewi mencoba rekonsiliasi. Dia mengetuk pintu ruang kerja saya, air mata diambang. Ayah, kita bisa menyelesaikan ini. Saya putri ayah. Putri saya tidak akan pernah mencoba meracuni saya. Itu adalah kesalahan. Tolong tinggalkan ruang kerja saya. Dia pergi. Saya duduk sendirian, menatap dinding, mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Trust itu melindungi uang saya. Sekarang saya perlu mengambil kembali rumah saya. Saya membuka notepad saya dan menulis 4 kata. Keluarkan mereka dari rumah. Malam itu, saya menelepon agen properti, Catherine Wells, direkomendasikan oleh bankir saya untuk kebijaksanaan dan kecepatan. Saya ingin menjual rumah saya. Kapan kita bisa mempostingnya? Saya bisa melihatnya besok pagi. Jika seperti yang Anda jelaskan, kita bisa mempostingnya akhir pekan ini. 8 April. Dia tiba dengan pita pengukur dan penilaian profesional. Dia berjalan melalui kamar-kamar tempat putri dan menantu saya masih tinggal, menilai-nilai pasar rumah yang dipinjam. Properti yang indah. Saya bisa mempostingnya seharga 70 juta rupiah. Pasar ini bergerak cepat, tetapi properti harus kosong untuk melihatnya. Itu akan terjadi. Daftar itu diposting pada 10 April. Melihat pertama dijadwalkan untuk 12 April. Saya memberitahu Dewi dan Budi melalui pesan teks. Melihat hari Jumat, kalian harus pergi selama 3 jam. Budi membalas pesan. Anda menjual rumah? Ya. Tidak ada balasan. Mereka pergi pada hari Jumat pagi, dan kembali untuk menemukan kartu nama pembeli potensial di meja dapur. Wajah mereka menunjukkan pemahaman bahwa saya merusak hidup mereka sepenuhnya. Pada 15 April, saya meminta Ryan menyusun pemberitahuan penggusuran, formal, legal, final, memberikan mereka 60 hari untuk mengosongkan. Saya memberikannya kepada mereka malam itu saat mereka duduk di ruang tamu pinjaman mereka. Budi membacanya, wajahnya gelap. Dia merobeknya menjadi 2. Anda tidak bisa mengusir kami. Ini rumah kami. Baca pemberitahuan itu. Tuntut sesukamu. Tidak ada sewa. Tidak ada biaya sewa, tidak ada hak penyewa. 60 hari, 15 Juni, kami akan melawan ini. Coba saja. Mereka menyewa pengacara. Pada 16 April, saya mendengarkan konsultasi telepon mereka melalui kamera pengawasan. Penilaian pengacara cocok dengan Ryan. Jika tidak ada perjanjian sewa, dia punya alasan. Anda tinggal di sana dengan izin, yang sekarang dia cabut. Ryan mengajukan gugatan penggusuran pada 20 April. Tanggal sidang ditetapkan untuk 3 Mei 3 minggu dari sekarang. Sementara itu,
Saya menyewa apartemen di pusat kota. Sewa bulanan, menghadap laut, tenang, tempat yang bersih, tanpa dendam. Saya pindah pada 28 April. Rumah itu menjadi wilayah yang bermusuhan. Saya sebagian besar tinggal di apartemen, kembali hanya untuk kebutuhan penting. Pada setiap kunjungan, kamera pengawasan menangkap keputusasaan mereka. Dewi menangis. Budi marah. Keduanya menelepon pengacara yang tidak punya solusi. 10 Mei tiba. Pengadilan Miami-Dade. Lantai 3. Sidang penggusuran. Rian dan saya duduk di meja penggugat. Di seberang lorong, Dewi, Budi, dan pengacara mereka muda, tidak kompeten, menyadari dia tidak punya kasus. Hakim Martinez mengambil tempat duduknya. Pria berusia 50-an, ekspresi serius, berpengalaman melihat orang mencoba menghindari konsekuensi. Pengacara mereka berdiri. Yang mulia, klien saya telah tinggal di properti ini selama 5 tahun. Di bawah perianyan apa? Sela Hakim Martinez. Keluarga. Penggugat adalah ayah dari Nyonya Torres. Apakah itu kontrak sewa? Apakah mereka membayar sewa? Tidak. Tetapi apakah mereka memiliki perjanjian sewa tertulis? Tidak, Yang Mulia. Maka mereka adalah tamu tanpa perjanjian. Tuan Lane telah memberikan pemberitahuan yang tepat. 60 hari. Dia melihat ke Ryan. Ya, Yang Mulia. Mereka diserahkan pada 15 April. Mereka memiliki waktu hingga 15 Juni untuk mengosongkan. Hakim Martinez meninjau dokumen. Saya tidak melihat hambatan hukum untuk penggusuran ini. Penggugat adalah pemilik properti. Para tergugat tidak memiliki perjanjian sewa atau sewa. Pemberitahuan itu benar. Dia melihat ke Dewi dan Budi. Anda memiliki waktu hingga 15 Juni. Setelah tanggal itu, polisi dapat terlibat. Mosi diberikan. Palu berderak. Keputusan akhir. It's too Luke skilled and have to noddin. I didn't said it but it not that. Di lorong, Budi menghadapi saya. Suaranya rendah dan mengancam. Kamu akan menyesalinya. Kamu menghancurkan keluarga kandungmu sendiri. Saya menyingkirkan orang-orang yang meracuni saya. Kami akan membuatmu membayar. Dengan uang apa? Saya berjalan pergi, meninggalkannya bergumam di lorong. 5 minggu berikutnya dihabiskan dalam kebuntuan yang tegang. Saya tinggal di apartemen. Mereka tetap di rumah, berkemas perlahan, dengan panik mencari properti sewa yang tidak mampu mereka beli tanpa bantuan saya. Kamera pengawasan merekam pertengkaran tanpa akhir. Dewi menangis, dan kemarahan Budi atas kekalahan totalnya. Pada 14 Juni, saya menerima konfirmasi. Pembeli rumah telah menyelesaikan inspeksi, dan penjualan disetujui untuk penutupan pada bulan Agustus, menunggu serah terima kepemilikan. 15 Juni adalah hari kepindahan. Saya tiba di rumah pada siang hari. Sebuah truk besar berada di jalan masuk, memuat perabotan. Dewi, mata merah, wajah kuyu, memberikan instruksi kepada para pekerja. Budi memuat kotak, gerakannya tersentak-sentak, menunjukkan kemarahan yang tertahan. Mereka bahkan tidak menyapa saya. Saya berdiri di halaman, mengawasi mereka memuat barang-barang mereka semua yang telah saya beli untuk mereka. Semua yang telah mereka kumpulkan selama 5 tahun hidup dari kemurahan hati saya. Truk itu pergi pukul 4. Mereka pergi dengan mobil Budi, tanpa melihat ke belakang. Saya memasuki rumah yang kosong. Gema langkah kaki saya di lantai kayu. Tidak ada perabotan, tidak ada jejak mereka, tidak ada racun di udara. Kamar demi kamar, saya berjalan melalui ruang yang direbut kembali bekas di dinding tempat seni pernah digantung, lekukan di karpet tempat perabotan pernah diletakkan. Rumah itu terasa seperti cangkang kosong, tercemar oleh apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi akhirnya, dengan bahagia, kosong. Ponsel saya bergetar. Ryan. Penggusuran selesai. Siap bicara tentang gugatan perdata? Saya berdiri di tengah ruang tamu saya melihat kekosongan di sekitar saya. Menjual rumah akan menghapus kehadiran mereka sepenuhnya. Tetapi pertama, satu tindakan hukum lagi. Satu pukulan terakhir. Saya membalas. Ya. Jadwalkan pertemuan untuk hari Senin. Sudah waktunya ini menjadi final. Sudah waktunya ini dicatat secara permanen. Saya berdiri di ruang tamu yang kosong. Tanpa perabotan, hanya lantai kayu dan gema. Saya duduk,
punggung saya di dinding, laptop di pangkuan saya, dan membuka folder bukti untuk terakhir kalinya bulan-bulan dokumentasi. Rekaman pengawasan diurutkan berdasarkan tanggal, catatan medis rumah sakit, pernyataan Kevin, laporan Serafina. Setiap percakapan, setiap upaya manipulasi, setiap bukti bahwa apa yang terjadi pada saya bukanlah paranoia, tetapi eksploitasi terencana. Saya membuat dokumen kronologis terakhir, mencetak semuanya, dan mengaturnya ke dalam folder yang dapat diperluas dengan label. Setiap item menceritakan bagian dari cerita. Bersama-sama, mereka tidak dapat disangkal. Pada hari Senin pagi, 16 Juni, saya bertemu Ryan di kantornya. Dia menyebarkan bukti di atas meja konferensi, seperti dokumen dakwaan. Gugatan perdata di bawah Statuta Florida 825,103, kata Ryan, membuat catatan. Eksploitasi orang tua, manipulasi keuangan, percobaan pembiusan, paksaan yang diperparah, penderitaan emosional yang disengaja, penipuan, konspirasi, meminta $500.000 dalam ganti rugi ditambah biaya. Ini bukan tentang uang, kata saya. Saya tahu. Ini tentang pencatatan publik, mendokumentasikan apa yang mereka lakukan. Dia mendongak dari catatannya. Anda ingin konsekuensi? Tepat. Kami mengajukan pengaduan pada 17 Juni. Dewi dan Budi menerima panggilan pengadilan di apartemen baru mereka, flat kecil 2 kamar tidur di lingkungan yang jauh dari kemewahan Coral Gables. Petugas proses melaporkan bahwa mereka hampir tidak berkemas. Pengacara mereka menghubungi Ryan beberapa hari kemudian. Suaranya tegang di speaker. Klien saya tidak mampu. Mereka sudah hancur. Mereka seharusnya memikirkan itu sebelum mencoba membius dan menipu dermawan mereka, balas Ryan dengan dingin. Penemuan dimulai. Ryan meminta catatan keuangan mereka. Rekening bank mengungkapkan kebenaran. Tidak ada tabungan. Hidup di batas kartu kredit. Tenggelam dalam hutang yang diciptakan oleh harapan gaya hidup mereka. 28 Juni, tawaran penyelesaian tiba. Saya bertemu Ryan di kantornya untuk meninjaunya. Rencana pembayaran $50.000. Pengakuan pribadi atas kesalahan. Tidak ada persidangan. Ini masuk akal, kata Ryan dengan hati-hati. Mereka jelas tidak dapat membayar putusan penuh, tetapi penyelesaiannya akan rahasia. Tidak ada catatan publik. Saya mengembalikan surat-surat itu ke mejanya. Tidak. Saya ingin ini menjadi publik. Saya ingin ini berada di arsip pengadilan. Selamanya. Persidangan itu berisiko. Hakim bisa memberikan ganti rugi yang lebih rendah. Saya tidak peduli dengan uang. Saya peduli dengan catatan itu. Saya menatap matanya. Mereka mencoba menghancurkan saya. Saya ingin catatan resmi bahwa mereka salah dan saya benar. Ryan mengangguk perlahan. Kalau begitu kita akan sidang. Juli menjadi bulan persiapan. Kevin mengkonfirmasi dia akan bersaksi. Dokter rumah sakit memberikan pernyataan tertulis ahli. Serafina menyiapkan bukti pengawasan untuk disajikan di pengadilan. Saya memberikan deposisi. Jam-jam pertanyaan dijawab di bawah sumpah, meletakkan dasar faktual. 25 Juli. Sidang pendahuluan. Hakim menetapkan tanggal sidang untuk 28 Juli. Pagi hari Senin itu cerah dan panas. Saya mengenakan jas terbaik saya dan tiba lebih awal di Miami-Dade County Courthouse. Hakim Catherine Morrison memimpin. Usia 50-an, dikenal karena ketidakberpihakan dan putusan yang keras. Ryan merekomendasikan persidangan hakim, bukan juri. Hakim lebih memahami hukum orang tua daripada warga negara biasa, jelasnya. Pernyataan pembukaan. Ryan menyajikan kronologi dan ringkasan bukti dengan ketepatan yang cermat. Pengacara mereka, muda dan kewalahan, berargumen bahwa kesalahpahaman keluarga telah dibesar-besarkan. Kevin adalah yang pertama bersaksi. Dia menjelaskan insiden restoran dengan keyakinan penuh. Saya melihat Nyonya Torres menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas anggur Tuan Lane saat dia jauh dari meja. Cairan bening, tindakan yang disengaja. Pengacara mereka mencoba menginterogasinya. Mungkinkah Anda salah? Tidak. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya tidak bisa diam. Is decided this 7-4. Is another comment to this as well. Dokter rumah sakit menjelaskan hasil tes diazepam dosis. Bahaya. Serafina menyajikan metodologi pengawasan, rantai penitipan,
dan otentikasi rekaman. Hari kedua, 29 Juli, video pengawasan diputar di layar ruang sidang. Suara mereka sendiri memenuhi ruangan berbicara tentang masalah kompetensi, merencanakan konsultasi Markus, merayakan kemajuan mereka yang seharusnya menuju warisan. Budi berkata, dia berusia 63 tahun. Dia tidak tajam lagi. Suara Dewi berkata, kami pantas mendapatkan uang ini. Saya melihat Hakim Morrison membuat catatan. Ekspresinya serius dan fokus. Dewi bersaksi, menangis. Dia mengakui insiden restoran, tetapi mengklaim dia hanya ingin dia mendengarkannya tentang dokumen-dokumen penting. Budi bersaksi defensif, bermusuhan. Dia menyalahkan saya karena bereaksi berlebihan terhadap konflik keluarga. Kemudian giliran saya. Kursi saksi terasa khusyuk, formal, semua orang mengawasi saya. Saya menyebutkan nama saya, usia saya, dan hubungan saya dengan para terdakwa. Saya menjawab pertanyaan Ryan dengan tenang dan presisi. Restoran, pengawasan, pembuatan trust, penggusuran. Saya menyajikan bukti satu persatu. Interogasi menjadi agresif. Apakah Anda tidak membalas dendam, Tuan Lane? Saya mencari pertanggungjawaban. Ada perbedaan. Hakim Morrison mengajukan pertanyaannya sendiri. Mengapa mengajukan gugatan perdata setelah perlindungan trust dan penggusuran? Saya menatapnya lurus. Karena apa yang mereka lakukan salah, itu perlu dicatat dalam catatan publik. Untuk perlindungan saya. Sebagai presiden. Untuk kebenaran. 30 Juli. Argumen penutup. Ryan. Ini adalah kasus eksploitasi orang tua klasik. Percobaan pembiusan. Manipulasi keuangan. Paksaan psikologis. Buktinya jelas. Pengacara mereka. Konflik keluarga. Penilaian yang buruk. Ya, tetapi bukan eksploitasi kriminal. Hakim Morrison menutup notepadnya. Saya akan mengeluarkan putusan secara tertulis dalam 2 minggu. Saya meninggalkan gedung pengadilan di bawah panasnya sore. Dengan kepuasan telah memenuhi tujuan saya. Saya mengatakan kebenaran di depan umum. Saya menyajikan bukti. Sekarang keadilan akan memutuskan apakah kebenaran itu penting. 2 minggu menunggu. 2 minggu bertanya-tanya apakah sistem akan memvalidasi apa yang saya derita atau mengabaikannya sebagai drama keluarga. Saya kembali ke apartemen sementara saya, menyaksikan matahari terbenam di atas Teluk Biscayne, dan menunggu dunia mengkonfirmasi apa yang sudah saya ketahui bahwa saya benar untuk melindungi diri saya sendiri, untuk membela diri saya sendiri, untuk menuntut pertanggungjawaban. 15 Agustus. Cahaya fajar menyelinap di atas lautan di luar balkon saya. Kopi mengepul di tangan saya pahit, familiar, menghibur. 2 minggu setelah persidangan berakhir, telepon berdering tepat pukul 9. Ayah, Ryan, kami mendapat putusan. Saya duduk, pemandangan laut terbentang tanpa batas di depan saya. Hakim memutuskan mendukung Anda. Kemenangan total. Ditemukan bukti yang jelas dan meyakinkan tentang eksploitasi orang tua, percobaan penipuan keuangan, dan sengaja menimbulkan penderitaan emosional. Putusan $350.000 ditambah biaya pengadilan. $75.000 dalam ganti rugi hukuman. Total $425.000. Angka itu terasa abstrak. Ada lagi, lanjut Ryan. Perintah penahanan permanen. Mereka dilarang menghubungi Anda, secara langsung atau tidak langsung. Tidak ada panggilan, surat, atau komunikasi melalui pihak ketiga. Pelanggaran akan mengakibatkan tuntutan penghinaan. It's not Benarav, or Benaraman. Bagaimana dengan pembayaran? Mereka tidak punya apa-apa. Rencana pembayaran yang diperintahkan pengadilan. Gaji masa depan disita sampai hutang lunas. Itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi putusan itu adalah catatan publik. Dapat dicari. Dokumentasi permanen tentang apa yang mereka coba. Itu yang saya inginkan. Bukan uang. Dokumentasi, validasi, catatan publik bahwa saya tidak paranoid atau kejam, bahwa saya adalah korban serangan, dan saya memiliki setiap hak untuk membela diri saya sendiri. Terima kasih, Ryan. Untuk semuanya. Anda melakukan pekerjaannya. Saya hanya menjadikannya legal. Setelah menutup telepon, saya duduk dan menyaksikan hari itu pecah. Opini tertulis tiba melalui email 1 jam kemudian.
Saya membaca setiap halaman. Hakim Morrison menulis, bukti yang disajikan menunjukkan eksploitasi terencana terhadap orang tua oleh mereka yang berada dalam posisi kepercayaan. Insiden restoran upaya untuk membius seseorang untuk memfasilitasi penandatanganan dokumen sendiri merupakan kejahatan. Rekaman pengawasan selanjutnya mengungkapkan manipulasi dan perencanaan yang berkelanjutan. Pengadilan ini menemukan tindakan para terdakwa tercela dan layak mendapatkan sanksi sipil maksimum. Tercela. Sanksi maksimum. Dokumen publik. Saya mencetak opini itu dan mengarsipkannya. Satu dokumen lagi dalam kasus yang sekarang ditutup. 16 Agustus. Saya menyelesaikan penjualan rumah Coral Gables dijual kepada keluarga muda seharga 27,5 juta rupiah. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam dinding-dinding itu. Mereka akan mengisinya dengan kenangan yang berbeda, kehidupan yang berbeda, masa depan yang berbeda. Pada hari yang sama, saya membeli sebuah apartemen di pusat kota. Lantai 10, jendela setinggi langit-langit, pemandangan laut sampai ke cakrawala. 8,5 juta rupiah, dibeli tunai dari hasil penjualan rumah. Modern, tanpa celah, tanpa sejarah. Saya pindah pada 18 Agustus. Perabotan tiba dan ditempatkan dengan sederhana. Tidak berlebihan, tidak ada yang tidak perlu. Ruangan terasa seperti bernapas setelah berada di bawah air. 20 Agustus. Pertemuan terakhir dengan Serafina, di kantornya di Binwood. Sertifikat masih tergantung di dinding. Kasus ditutup, katanya, menyerahkan flash drive kepada saya. Semua rekaman pengawasan, laporan, dan dokumentasi. Saya berterima kasih untuk semuanya. Anda membuatnya mudah. Mereka bisa diprediksi. Dia berdiri dan mengulurkan tangan. Jaga diri Anda, ayah. Kami berjabat tangan. Selesai. Hubungan profesional berakhir. 22 Agustus. Saya duduk di balkon baru saya. Telepon di tangan. Saya mencari kontak Dewi. Jari saya berhenti di layar. Hapus kontak. Kotak konfirmasi muncul. Saya menekannya. Namanya hilang. Nama Budi berikutnya. Keduanya hilang dari telepon saya, dari hidup saya, dari masa depan saya. Perintah penahanan melarang mereka berkomunikasi. Bahkan jika mereka ingin meminta maaf, berdamai, atau menjelaskan, hukum melarangnya. 3 tahun minimal. Cukup waktu bagi kehidupan untuk berjalan tanpa mereka. Saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kesedihan. Hanya kedamaian yang tenang. 23 dan 24 Agustus. Saya menetapkan rutinitas baru. Kopi pagi di balkon. Jalan sore di tepi laut. Membaca malam hari dengan suara laut masuk melalui jendela yang terbuka. Saya menelepon teman-teman lama yang telah saya abaikan selama kekacauan. Membuat rencana makan siang, membangun kembali kehidupan sosial saya di luar pengawasan dan pertempuran hukum. 25 Agustus. Matahari terbenam melukis langit berlapis-lapis oranye memudar menjadi ungu, lalu biru tua. Saya berdiri di balkon saya, kopi mendingin di tangan saya, menyaksikan hari berubah menjadi malam. 6 bulan sejak Februari, sejak restoran itu, sejak peringatan Kevin, pertukaran gelas dan semua yang terjadi setelahnya. Saya melindungi aset saya melalui trust, mengusir mereka dari rumah saya, membuat mereka bertanggung jawab melalui putusan sipil, mencatat eksploitasi mereka secara publik. Saya menang, tetapi itu tidak terasa seperti kemenangan. Itu terasa seperti bertahan hidup, seperti muncul dari air gelap dan menyadari saya masih bernapas. Putri saya telah mencoba meracuni saya. Kebenaran itu berat. Itu tidak dapat diubah. Tetapi saya menolak untuk menjadi korban, menolak untuk menerima manipulasi, menolak untuk membiarkan kepercayaan membuat saya rentan terhadap kehancuran. Lautan terbentang tanpa batas, garis cakrawala tajam dan jelas. Di suatu tempat di kota, di belakang saya, Dewi dan Budi hidup dengan konsekuensinya hutang putusan yang akan menghantui mereka selama bertahun-tahun. Catatan pengadilan yang memengaruhi aplikasi pekerjaan dan pemeriksaan latar belakang. Perintah penahanan yang melarang mereka memutarbalikkan cerita mereka atau mencari rekonsiliasi dengan persyaratan mereka sendiri. Saya tidak membenci mereka. Kebencian membutuhkan energi, perhatian, dedikasi emosional. Semua itu telah saya curahkan untuk dokumentasi, persiapan dan pertempuran hukum. Sekarang,
Saya hanya punya kedamaian. Matahari menyentuh cakrawala, warna-warna semakin intensif, dan lampu-lampu kota mulai berkelip di belakang saya. Kopi saya telah mendingin, tetapi saya tidak bergerak untuk mengisinya kembali, hanya berdiri di sana, mengamati siklus alam berlanjut, tidak menyadari drama manusia. Saya membangun sebuah kerajaan dari nol, menjualnya seharga 30 juta rupiah. Melindungi 25 juta rupiah melalui trust yang tidak dapat ditembus. Saya kehilangan seorang putri, tetapi menyelamatkan diri saya sendiri. Saya menemukan keadilan di pengadilan dan kedamaian dalam perpisahan. Beberapa cerita berakhir dengan reuni keluarga, pengampunan, dan penyembuhan. Yang ini berakhir dengan jarak, dokumentasi, dan kelegaan karena aman. Matahari tenggelam di balik lautan, kegelapan menyelimuti. Saya menghabiskan kopi dingin saya, meletakkan cangkir di pagar balkon, dan berdiri di sana, menyaksikan bintang-bintang muncul. Besok saya akan menelepon mantan rekan bisnis saya tentang peluang konsultasi itu. Minggu depan saya akan makan siang dengan teman-teman. Pada waktunya, saya akan berkencan, bepergian, mengisi hari-hari saya dengan sesuatu selain litigasi. Tetapi malam ini, saya hanya berdiri di sini bebas, terlindungi, sendirian, tetapi tidak kesepian. Lautan berbisik di bawah, kota berdengung dengan irama tak berujungnya. Hidup berlanjut, tidak peduli dengan perjuangan individu, menawarkan hari-hari baru bagi mereka yang selamat dari pertempuran lama. Saya telah selamat, dan itu sudah cukup. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan suka video ini, berlangganan ke saluran ini, dan bagikan pemikiran Anda di komentar. Untuk mendengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih sudah menonton.